Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selenda Trisagianti, NIM 711210008. Saya mahasiswa Universitas Sangra Raya. Dalam video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan matematika dengan judul proposal keefektivitas pendidikan pembelajaran matematika berdiferensi proses berbasis STEAM dalam upaya peningkatan kemampuan integrative thinking. Pendahuluan. Bagi sebagian siswa, mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang menyiksa pengalaman buruk dalam pembelajaran yang akan memenuhi cara pandang hasil pembelajaran matematika. STEAM menggabungkan beberapa atau 4 disiplin ilmu, yaitu sains, inovasi, desain, dan matematika. Dengan isu-isu yang dapat disertifikasi Arifina dan Jailani pada tahun 2020, sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan perlu melakukan penemuan-penemuan yang mengkonsolidasikan beberapa ilmu pengetahuan, inovasi, perencanaan, dan matematika dengan mengikut sertakan siswa dengan tugas-tugas penting yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir siswa. STEAM adalah metodologi yang menggabungkan sains, inovasi, perencanaan, dan aritmatika dengan pada pengalaman yang berkembang dengan mengenai isu-isu yang dapat disertifikasi. Pendidikan STEAM berarti memberikan penguatan pelatihan yang bermanfaat di bidang STEAM yang tersalvasi serta berpengembang metodologi instruksi pertambahan yang mengkoordinasikan sains, inovasi, perencanaan, dan aritmatika dengan memusnahkan perhatian pada siklus instruktif untuk menangani masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan profesional. Nah, di sini juga ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah adalah adapun rumusan masalah tersebut pada penelitian ini mengacu pada latar belakang tersebut, bagaimana efektivitas pendekatan pembelajaran matematika berdiferensiasi proses berbasis STEAM dalam upaya meningkatkan kemampuan integrative thinking. Di sini juga ada tujuan penelitian. Dari rumus masalah tersebut dapat diketahui tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektivitas pendekatan pembelajaran pendidikan matematika berdiferensiasi proses pembelajaran STEAM dalam upaya meningkatkan kemampuan integrative thinking. Di dalam proposal itu pasti ada kajian pustaka. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses komunikasi antara guru dan siswa, serta aset dan media pembelajaran yang digunakan dalam iklan pembelajaran. Berkonsentrasi juga membantu membangun rasa percaya diri. Kualitas mendasar pembelajaran adalah pemula, bantuan, dan peningkatan pengalaman pertumbuhan siswa, sedangkan bagian pembelajaran adalah sasaran, materi, latihan, dan penilaian pembelajaran. Yang B-nya adalah model pembelajaran STEAM dalam kurung ya sains, teknologi, engineering, dan matematika. STEAM adalah singkatan dari Science Development Planning Nomor seling istilah dari STEAM pertama kali dikenalkan oleh US Public Science Foundation pada tahun 1990-an dengan nama SMART. Namun istilah ini tidak dianut oleh beberapa pihak dan kemudian dijadikan bahan untuk menciptakan perubahan positif dalam 4 disiplin ilmu untuk mendorong perubahan yang positif dan tenaga kerja di bidang STEAM. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran STEAM di bidang
persekolahan diharapkan dapat merencanakan siswa untuk menjadi cerdas dan siap bekerja di bidang mata pelajaran utama. Penelitian yang dipimpin oleh Honor Exploration Organization 2011 menunjukkan bahwa tujuan utama pembelajaran STEAM adalah untuk menampilkan informasi komprehensif antar mata pelajaran STEAM. Target pemahaman menggunakan pembelajaran STEAM masuk akal untuk diterapkan pada sekolah menengah profesional karena menyadari bahwa mata pembelajaran memerlukan informasi yang kompleks. Nah, selanjutnya ada konsep pembelajaran. Pendidikan STEAM berarti memberikan penguatan pelatihan yang masuk akal di bidang STEAM yang terpisah serta mengembangkan metodologi instruksif yang mengkoordinasikan sains, inovasi, desain, dan matematika dengan memusatkan perhatian pada siklus instruktif untuk mengalahkan permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan profesional. Selanjutnya ada ciri pengajaran dan pembelajaran STEAM. Ciri pengajaran pembelajaran STEAM. Dalam melaksanakan pembelajaran STEAM, pendidikan harus menyusun data, kemampuan, dan manfaat ilmu pengetahuan, perkembangan, perencanaan, matematika agar mampu mengatasi permasalahan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pada gambar yang ada di PPT. Dalam gambar itu ada penambahan kemampuan siswa merencanakan desain, memutuskan siswa dalam menyelesaikan masalah, menambahkan kepekaan siswa terhadap isu di dunia nyata, melibatkan siswa dalam pembelajaran inquiry, memberi kesempatan siswa menyampaikan pendapat, menentukan siswa mengaplikasikan pemahaman STEAM, dan melihat siswa dalam bekerja kelompok yang produktif. Selanjutnya ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Yang pertama, macam eksplorasi penelitian ini adalah jenis penelitian eksplorasi. Secara eksplisit, merupakan prosedur eksplorasi yang digunakan untuk mengikuti efek obat tertentu pada obat yang berbeda dari kondisi kendali. Tes ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecukupan pada pendekatan pembelajaran aritmatika STEAM dengan tujuan yang pasti, yaitu tambahan penciptaan kemampuan berpikir integratif. Yang kedua, rencana penelitian susunan yang digunakan dalam tes ini adalah on-fact, pretest, dan post-test. Prosedur investigasi ini merupakan metodologi tinjauan berinvestasi. Inti dari penyelidikan ini adalah menentukan kelayakan pendekatan pembelajaran aritmatika model STEAM, sains, inovasi, desain, works, dan matematika dengan tujuan akhir untuk lebih mengembangkan kemampuan integratif bernalar. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penilaian ini adalah jenis investigasi yang secara eksplisit merupakan strategi investigasi yang digunakan untuk memantau efek obat tertentu dan mengkondisikan yang tes ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keluasan pendekatan pembelajaran STEAM dengan tujuan yaitu untuk lebih menciptakan keterampilan berpikir integratif. Sampel penelitian, proses yang digunakan dalam tes ini adalah on-phase, pretest, dan post-test. Prosedur ini diinvestigasi. Ini merupakan metodologi tinjauan pra-investigasi. Motivasi di balik penyelidikan ini adalah untuk menentukan masuk akalnya pendekatan pembelajaran Juling bilang metode STEAM, sains, kemajuan, perencanaan, dan pengajaran, dan matematika, dengan tujuan mendefinitif untuk menambahkan kemampuan berpikir integratif. Desain on Get Together, Pretest, Post-test dalam buku Sugiono 2016 dan
12. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel ini sering disinggung sebagai variabel perbaikan, petunjuk, pelopor. Dalam bahasa Indonesia sering sebagai kompetensi gratis. Untuk otonom merupakan faktor yang mempengaruhi atau penyebab perubahan naik variabel independen atau bawahan. Angka bebas. Tes ini adalah model pembelajaran STEAM. Yang kedua, variabel bawahan. Faktor-faktor ini sering disinggung sebagai faktor hasil atau aturan dan hasil. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh adanya variabel independen. Faktor yang bergabung terkait dalam penyelidikan ini hasil belajar praktik siswa dan respon siswa terhadap mata pelajaran. Faktor pendukung dan penyelidikan ini adalah hasil belajar. Prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap kesiapan, perencanaan, perangkapan, pembelajaran yang akan digunakan dalam memimpin pertemuan inklusif dan meliputi pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Lembar pengesahan kegiatan siswa atau LKS, ikhtisar respon siswa dan tes hasil belajar. Yang kedua, tahap esensial, pembuatan pemberian pretest terhadap materi yang akan disampaikan dalam tes. Integrasi hasil pretest dicatat dalam pembuatan untuk menjadikan data hasil belajar siswa sebelum mengikuti penjemputan menggunakan dalam STEAM. Yang tiga, tahap eksekusi. Pendahuluan pada tahap ini diperkenalkan siswa dengan menggunakan model STEAM. Pelaksanaan pembelajaran ini dilihat dari persiapan siswa yang pembelajaran yang diberikan pada saat membuat pembuatan, kemudian mencatat data tersebut dan melihat perubahan apa saja yang terjadi pada siswa setelah diberikan latihan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran ini, hasil siswa harus terlihat. Yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap ini, siswa diberikan post-test terhadap materi yang telah diajarkan. Hasil dari post-test tersebut dipertanggungjawabkan oleh pembuatan untuk dijadikan hasil data belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran menggunakan pembelajaran STEAM. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama, lembar persepsi gerak siswa. Latihan pembelajaran merupakan siklus korespondensi antar siswa dan pendidik dalam iklim wali kelas karena adanya komunikasi antar siswa dan pendidik atau siswa dan siswa. Gerakan pengganti adalah tingkah laku atau latihan yang terjadi selama pengalaman pendidik dan mendidik setelah hasil belajar. Tes ini untuk mengetahui atau mengukur keutamaan siswa. Instrumen tersebut digunakan sebagai tes hasil belajar, khususnya pretest dan post-test. Tes ini dibuat mengingat materi yang diberikan selama ini, menggunakan rubrik penilaian yang mempunyai estimasi pendidik tersendiri. Tinjauan tanggapan siswa. Tinjauan tanggapan siswa merupakan instrumen tes yang digunakan untuk mewujudkan tanggapan siswa dalam mengajarkan kewajiban terhadap tugas yang diberikan. Tinjauan respon siswa mengikut pemanfaat mode pembelajaran STEAM atau sains, minat mengambil model di kelas, motivasi dalam berpikir, dan cara instruksi dalam menghadapi pendidikan dan berpikir. Selanjutnya ada strategi pengumpulan informasi. Teknik ini mengumpulkan yang digunakan penelitian untuk mendapatkan data dan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Wawasan yang dilakukan penelitian merupakan suatu strategi pengumpulan data melalui penegasan langsung terhadap latihan siswa yang pengalaman pendidikan yang erat menghubungkan dengan saat pelaksanaan. Manfaatnya STEAM adalah yang kedua, data hasil pelajaran dikumpulkan dengan menggunakan tes prestasi siswa. Tes diberikan sebelum pretest dan sesudah post-test perlakuan. 3. Data respon siswa terhadap pemberian dilakukan dengan menggunakan survei respon
siswa yang diberikan kepada siswa setelah pembelajaran atau perlakuan selesai. Yang keempat, dokumentasi kronik yang digunakan dalam investigasi diperlukan dari data kelas yang memuat seperti yang pertama foto keadaan siswa di kelas, yang kedua data hasil belajar dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar siswa dan tes diberikan sebelum pretest dan sesudah. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Analisis yang pertama, analisis ketuntasan hasil belajar siswa. Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh siswa dari pretest dan posttest. Untuk mengkategorikan skor hasil belajar siswa digunakan terletak pada tabel yang pertama, tingkat kepuasan 0 sampai 55 sangat rendah, 55 sampai 75 rendah, 75 sampai 80 sedang, 80 sampai 90 tinggi, 91 sampai 100 sangat tinggi. Adapun kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan oleh kelas. Yang selanjutnya yang B, analisis data observasi aktivitas siswa. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Indikator keberhasilan aktivitas siswa dalam penelitian ini adalah apabila minimal 75% dari seluruh komponen pada lembar observasi aktivitas siswa memenuhi kriteria aktif. Yang C, analisis angket respon siswa. Data tentang respon siswa diperoleh dari angket respon siswa yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistika deskriptif. Respon siswa terhadap pembelajaran melalui model STEAM dikatakan positif jika persentase respon siswa yang menjawab ya minimal 70-75%. Selanjutnya ada analisis statistika inferensiasi. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan langkah awal dari menganalisis data secara spesifik. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak. Kriteria yang digunakan yaitu jika P kurang dari A maka HO-nya diterima dengan data berasal dari populasi distribusi normal, dan jika P kurang lebih dari A maka HI-nya dengan tidak distribusi normal dengan taraf V-nya sehingga A sama dengan 0,005. Yang B-nya uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari popularitas memiliki variasi yang sama. Taraf signifikan yang digunakan A sama dengan 0,05 jika homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti memiliki variasi yang homogen atau tidak. Dikatakan mempunyai nilai variasi yang sama atau tidak berasal dari homogen apabila taraf signifikannya yaitu kurang dari 5. Jika taraf signifikannya kurang dari 0,5 maka data disimpulkan tidak mempunyai nilai varian yang sama atau berbeda, dalam kurung tidak homogen. Selanjutnya ada pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama, pengujian hipotesis minor berdasarkan kriteria ketuntasan minimal KKM menggunakan uji kesamaan rata-rata, yaitu menerapkan teknik uji T1 sampel, yaitu one sample t-test. One sample t-test merupakan teknik analisis perbandingan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apabila nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. HO ditolak jika P value kurang dari A dan HI diterima jika V value kurang lebih dari memenuhi A, atau dimana 5% jika V berarti hasilnya belajar mencapai KKM. Penguji hipotesis minor berdasarkan ketuntasan klasikal menggunakan uji profesi menggunakan hipotesis
proporsi dan dengan menggunakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah proporsi yang hipotesis didukung informasi dari data sampel, apakah proporsi sampel berbeda dengan proporsi yang dihipotesiskan. Kriteria di mengambil data keputusan adalah HO ditolak jika Z kurang dari Z, 0,5 kurang dari A, maka HO diterima jika Z lebih dari Z, 0,5 di mana 0,5% jika Z sama dengan Z 0,5 dia min 5, berarti hasil belajar siswa bisa mencapai 75%. Sekian dari presentasi proposal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.